Salam budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, seperti nama bis ya, Sugeng Rahayu. Kawan-kawan yang menantikan ekspedisi Ngangsu Kawruh, kali ini kita akan ngangsu kawruh kepada Pak Sawabi. Pak Sawabi, selamat siang nggih. Selamat siang Mas Adit. Oh, terima kasih atas waktu jenengan untuk meluangkan ini. Nanti kami mau ini Pak, jadi menggali tentang ini. Sudah ada banyak, ini pusaka ya, ini pusaka betul ini. Ada keris, ada pedang, dan di sana tombak. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Pak Sawabi, tips bagaimana kawan-kawan nanti kalau mau beli pusaka, karena beliau ini kalau bahasa kerennya di dunia tosan aji atau dunia pusaka itu kolektor ya Pak. Kolektor. Kolektor, bukan kolektor tapi kolektor. Jadi kolektor itu Koleksi dan didol. dijual gitu. Ya. Ya begitu Pak Sawabi. Ya. Ini kami tim ekspedisi Ngangsu Kawruh ingin lebih lanjut menggali Ya. kawruh kepada jenengan mengenai tips-tips bagaimana membeli keris atau pusaka. Ya. Terutama kan bagi calon kolektor Kolektor, baru. ya, Nah, ya. itu. Karena kita tahu, Pak, banyak dari dunia kolektor itu banyak yang keblondrok. Ya. Apa sih Ya. keblondrok? Ya, ketipu. Ketipu Ya. gitu. Jadi ada keris lama, keris baru tapi Dianggap lama. ya. Ya. Gitu. Bentuknya lama dan harganya mahal. Ya. Ternyata setelah dicek, dites, Barang baru. barang baru. Nah, ini fenomena seperti itu nanti tolong Pak Sawabi menjelaskan kepada kami semua nanti. Iya, iya. Sebelumnya Pak Sawabi, perkenalkan Pak Sawabi ini dalamnya pundi Pak? Rumahnya Di Dusun Jitar, Dusun Jitar. Kelurahan Sumberharum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Oh, nggih, Moyudan. Daerah Istimewa Yogyakarta. Nggih. Ya. Pak Sawabi sudah berapa lama ini Pak menggeluti dunia perkolekdolan pusaka itu? Kalau kolektor saya baru mulai tahun 2010. 2010 Ya, tapi kalau soal keris saya dari SMP. Wah, iya. Dari umur SMP. Oke. Sekarang anak saya sudah lulus kuliah semua, jadi bisa dihitung sudah berapa Iya, tahun. iya, iya. Ya. Anak saya dua udah lulus kuliah semua, berarti ya sekitar SMP itu tahun 70 berapa ya? Saya lulus SMP tahun 76. Ya, jadi sekitar 74 75 saya mulai Oh. mengenal keris ketika Pak Le Detrik Nggih. Tracer yang dari Jerman tinggal di sini Di setahun, sini, ya. yaitu membangkitkan dunia keris di Jawa. Saya mulai tertarik, tapi saya belum paham. Jadi cuma melihat orang-orang tua kami mengerjakan pembuatan keris, dipandu Pak Detrik Heeh. dengan peralatan yang disuplai dari Jerman. Saya mulai tertarik. Oh, iya. Tapi sama bapak saya nggak boleh ikut terlibat. Nggih. Ya cuma nonton, kalau membantu ya membantu saja. Paling bantu, dulu nggak ada listrik di sini, pakai pompa kayu Pompa, itu nggih. ya, ububan namanya, Ububan. Tugas saya itu sampai lulus SMA. Jadi 4 tahun saya tukang pompa, tukang kompor, kalau sekarang tukang ngompori. Bapak dulu empu nggih? Iya, Nggih. iya itu almarhum Oh. bapak saya Genyo Diharjo, itu anaknya Pak Mbah Supowinangun. Terus yang saya dimakamkan di Ngento-ento, makanya ada tangguh keris Ngento-ento. Nggih. Kalau di Jawa itu terkenal tangguh Ngento-ento. Ada yang nyebut tangguh Jenggalan. Karena Simbah tinggal di dusun Jenggalan yang padukuannya Ngento-ento. Tangguh itu Tangguh itu perkiraan model, Pak? Oh, gaya, gaya. gaya. Jadi gaya pembikinan pusaka Ngento-ento. khasnya Ngento-ento itu Ya, tangguh itu. tapi juga melayani dulu Simbah-simbah itu melayani pembuatan keris Pakubuwono. Oh. Karena kakek saya keberapa ya, jadi
5 generasi ke atas saya itu abdi dalem di Kasunanan Surakarta, Pakubuwono 3, ya, terutama mulai Pakubuwono 3. Kalau setelahnya itu saya nggak begitu hafal riwayatnya sampai Mbah Supondrio itu cuma disebut-sebut. Tapi ya saya sebagai generasi yang masih hidup bolehlah mengaku biar panjat sosial. Kalau dunia keris sekarang itu pansos iya. Lumayan. Itu masih keturunannya Supondrio. Keris saya jadi agak mahal sedikit. Iya. Itu teknik soft marketing. Iya. Kebetulan ibu saya kan pedagang, jadi saya tahu caranya jual beli. Lalu ini Pak, kalau bagi para kawan-kawan yang baru mulai atau rookie of the year, pemula untuk masuk dunia koleksi pusaka, terutama keris, bagaimana tipsnya agar nggak salah pilih, nggak keliru ya? Oh iya. Gitu, Pak. Mohon dijelaskan, ini kan ada keris apa aja nih saya? Macam-macam. Saya juga nggak hafal. Iya. Banyak. Ya. Jadi gini, mencari keris zaman sekarang itu kan mudah sekali. Di pasar online mudah didapat. Kita membeli berdasarkan foto. Tuh kalau kita nggak cermat itu bisa keliru. Karena kalau pedagangnya itu jujur itu menguntungkan. Enak. Ada 1-2 pedagang yang nakal atau kurang ajar. Barang baru dibilang lama itu. Jadi kalau mau ngetes seorang pedagang di online itu, kalau misalnya ada dipasang foto 5, tanyakan foto yang ke-6 atau ke-7 ada enggak. Kalau dia bisa dengan cepat memberikan foto baru, itu artinya dia benar-benar punya keris itu. Tapi kalau fotonya cuma 5 itu ditanya, ini ada yang baru enggak? Saya minta misalnya fotonya cuma keris di sini bagian atas ini, bolak-balik sampai 5 biji. Tanyakan, saya minta foto pesinya, pesi itu ini, pesi namanya. Kalau orang sekarang namanya paksi atau paksi biar kelihatan gagah. Paksi, wah keren paksi namanya. Dulu namanya pesi aja. Sekarang ya saya bertahan, si mbah saya ngasih nama pesi ya pesi. Minta foto ini. Kalau dia bisa dengan cepat ngasih foto ini, berarti dia punya barangnya betul. Tuh, itu baru dari sisi barang itu ada atau enggak. Kan ada cuma jual foto, setelah ditransfer barang enggak dikirim. Nah itu yang paling menyebalkan itu. Itu merusak dunia online. Saya kasihan teman-teman saya atau dunia, dikasih keris yang lain. Keris yang lain atau dikasih keris bukan keris. Malah enggak dikasih apa-apa. Wah. Begitu diblokir, nomor kita diblokir, bisa itu. Berarti ketipu. Ya ketipu. Terus kalau mau lebih teknik yang kedua itu kita harus akrab betul. Saya kalau beli keris dari teman pedagang online itu saya harus akrab secara online dengan beliau pedagang itu. Jadi tidak begitu melihat langsung saya beli, enggak. Saya ngobrol dulu, bisa prosesnya itu bisa setengah tahun. Nanya. Kalau pedagang beneran ditanya apapun tidak akan marah. Tapi kalau penipu sekali ditanya itu ada yang enggak, pasti marah. Nah, namanya niatnya mau nipu. Kalau niat mau jualan kan kapanpun dia siap ditanya. Namanya juga online. Orang di pasar itu cuma dilihat, ditinggal pergi juga enggak marah. Ya. Tapi kalau penipu biasanya marah. Soalnya juru audio pernah ketipu itu Pak. Keris? Ya kayak gitu tuh, ditanya marah gitu. 8 juta. Gitu. 8 juta. Gitu. Kalau pengalaman ketipu saya ini. Ini. Wah, ini tombak Mojopahit. Katanya dari perunggu. Wah, saya bayarin aja. Wah, perunggu. Ini besi kan Pak? Ada patungnya. Ini berat ini. Ini setengah kilo ada ini. Wah, ini kalau buat nombak kan bisa hancur nih. Tapi setelah sampai di rumah ternyata kuningan. Kuningan. Cor. Ini kan dulu, ini kan cor itu bisa dilukai nih, dibikin cacat-cacat begini supaya kelihatan tua. Padahal ini dibikin ini. Dulu bilangnya ini barang temuan dari dari dalam tanah.
di makam apa itu. Nah, ini untuk membedakan semisal barang asli atau tipuan atau palsu itu gimana, Pak? Ya. Kalau ketemu misal, kalau belinya ketemu gitu misal. Ya kita harus COD ya gimana? kalau COD, kalau kita beli di pasar itu kan pedagang pasar nggak berani nipu. Ini kan karena online aja. Gitu. Jadi bisa berani menipu. Kalau nggak online nggak bakalan berani. Kan langsung kelihatan. Ya, seperti keris yang lain juga kalau ketemu langsung nggak berani. Nggak berani. Gitu. Pasti ya. jujur. Ya. Tapi kalau online itu yang bahaya. Banyak itu tipu-tipunya. Tipu-tipunya. Ya nggak banyak, adalah pedagang yang nakal. Tapi kalau mau ketemu pedagang yang nggak nakal, kontak saya. Siap. Saya kontakkan. Saya nggak mau harus beli keris, saya enggak. Saya juga terus terang saya jualan. Tapi kalau Anda tertarik punyanya orang lain, wah ini kayaknya bagus ini Pak. Oh iya, coba saya cari nomor kontaknya, saya kontak ya. Iya. Gitu. Dia enggak. Ya ciri khasnya itu. Kalau pedagang beneran nggak bakalan gampang marah, nggak bakalan gampang blokir. Kalau ditanya apapun pasti menjawab. Lalu kalau keris sendiri, Pak, ini untuk keris membedakan yang tangguhnya sepuh, asli atau baru, bagaimana Pak? Nah itu. Ini yang agak sulit. Itu yang bikin puyeng kepala ini kadang. Saya kadang-kadang juga mumet itu. Kalau mau beli misalkan, ini di aku buatan mungkin era ini Majapahit. Ya. Wah. Oh, iya. Ternyata setelah dilihat, loh kok waktu di rumah udah beli, di rumah baru beberapa waktu baru ketahuan, aduh bukan ternyata. Iya. Kalau tahu bukan itu kan karena sudah konsultasi dengan orang lain. Oh iya. Kalau mau itu betul ya udah nggak usah ditunjukin ke orang lain. Bagusnya ngomong, oh, itu keris Majapahit, saya punya Majapahit itu. Tapi nggak boleh dilihat, itu akan Majapahit terus. Tapi begitu ketemu orang lain, wah ini bukan Majapahit, kita baru, oh iya ternyata bukan Majapahit. Oh iya. Kalau nggak ditunjukkan orang lain nggak berubah itu. Saya yakin dengan penjualnya itu Majapahit. Gitu. Jadi baru sama lama itu kadang sulit dibedakan. Itu kalau kita beli langsung ya. Iya. Beli langsung itu bisa dari bobot kerisnya. Bobot. Terus warna besinya. Kalau besi lama itu warnanya lebih legam ya? Lebih gelap. Kalau besi-besi yang baru, contohnya ini keris baru, tapi tampilannya lama. Tapi warnanya kan ini belum diwarangi, tapi langsung kalau yang paham betul ini sudah tahu kalau ini barang baru. Jadi ini warnanya, kemudian juga dari bobotnya, kemudian juga ini tintingannya. Disentil ting. Kalau barang baru, keris baru biasanya dengungnya pendek. Ini disentil dari mana-mana tetap pendek. Oh ini malah panjang ini. Jangan-jangan ini lama ini. Padahal ini baru ini. Oh iya. Ini baru. Ini saya jamin baru. Cuma ini saya koleksi karena ini mirip bikinan simbah saya. Iya. Mirip. Berarti kalau di ting, kalau panjang banget rata-rata keris tua. Oh. Selesai Pak. Ting. Ini masih bunyi. Oh masih bunyi. Ini nggak tahu, ini mungkin besinya yang materinya yang materi lama tapi keris baru juga garapnya bisa. Baru, ya. Okay. Karena teman-teman itu kadang kan membuat keris itu bukan dari barang mentah juga ada. Okay, keris-keris yang sudah pedang gitu, atau apa senjata lama yang sudah tidak layak itu dilebur dijadikan keris baru. Okay. Mungkin barang materinya lama tapi garapan baru. Ini berarti garap baru. Ini baru ini. Ini baru. Gitu. Ini dari Aeng Tong Tong, Sumenep, Madura. Tapi ini cakreknya dari wondo ngento-ento. Gaya ngento-ento. Mereka sekarang teman-teman di sana pinter-pinter. Itu masih family saya yang di sana itu.
Satu, meskipun kita nggak saling kenal secara fisik, tapi Kalau yang tua cirinya ada nggak Pak? kalau yang tua itu cirinya digarapnya lebih teliti, lebih teliti. Ini contoh keris tua ya ini ya. Jadi apa ya? Bentuknya itu lebih mantap. Terus ini riciannya itu lebih teliti. Itu kenapa begitu? Karena orang-orang tua zaman dahulu membuat keris itu tidak dikejar target. Oh iya iya. Ya, kalau zaman sekarang kan dikejar target. Misalnya bikin keris sebulan harus 3 karena harus bayar pajak atau bayar cicilan sepeda motor. Itu Empu gitu. modern kan. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Pokoknya bikin. Bagus, Lagian ya, kalau ya. keris-keris yang bikinan empu keraton itu kan hidupnya empunya dijamin oleh keraton. Keraton. Kalau pemerintah Indonesia saya belum pernah dengar dijamin atau enggak. Seingat saya tidak. Enggak Pak. Karena bapak saya sampai mengundurkan diri dari dunia perkerisan, Oke. mencari pekerjaan baru, jadi petani macul. Ya. Oke. Bapak saya milih jadi macul sawah daripada bikin Berarti keris. ini tua anu nggih Pak? Ini tua. Lebih ramping juga nggih. Lebih yang jelas kalau dibandingkan yang saya pembanding persisnya nggak ada, agak susah. Kan ketelitian itu kelihatan. Iya iya iya. Oh iya iya iya. Ketelitian garap itu susah jelaskannya gimana ya. Iya iya Pak. Dan memang ringan gini, Ini karena tipis. tipis. Iya, ini karena tipis. Biasanya keris-keris Majapahit kan kecil-kecil Mas. Nggih. Kecil. Majapahit itu dari Majapahit itu turunannya ke Jogja. Yo iya. iya. Keris Jogja karena Iya. keris Majapahit bentuknya sama, Bentuknya. kecil. Nggih kecil. Tapi keris Solo, Besar besar. Demak Nggih. dari kerajaan Kasulan Demak pertama sampai dari itu ngambilnya dari Tuban. Tuban ke sini kan gede-gede. Nggih, Tuban, Demak, Pajang, Surakarta. Surakarta. Itu gede-gede. Simbah saya juga bikin bisa begitu. Kalau pesanan dari Surakarta itu bikinnya juga gede. Tapi kalau bikinnya pesanannya orang Jogja, Kecil. bikinnya kecil karena mintanya keris Mataram. Nggak tahu kalau keris Surakarta kok gede itu maksudnya apa, saya juga nggak paham. Adapun soal murah atau tidaknya Wah, kalau atau harga, soal harga kalau mahal atau tidaknya tergantung dari bagus atau enggak enggak ya Pak? suka Kalau atau keris enggak itu. saja. Iya. Karena tidak ada standarnya kadang-kadang. Nggak ada tawar menawar juga. Kalau nggak kira-kira nggak mampu ya, waduh saya nggak jadi beli Pak. Oke. Nggak jadi saya mahari. Tapi kalau di online bisa tawar menawar terjadi. Di online itu tawar menawar, misalnya minta 15 juta, ditawar 10. Duh, bisa. Gitu. Bisa. Asal jangan nawarnya jangan kebangetan. Kalau Iya. minta 15 ditawar 500 itu namanya ngecek itu. Kalau saya yang jualan Anda ya cari itu. Wah, ini orang kurang ajar, ngetes saja. Iya, iya. Oh, berarti harga tidak anu ya, Pak. Tidak ada standar. Nggak ada standar. Soal penilaian bagus atau tidaknya kan bukan itu ya ternyata. Bagus dan tidaknya itu kan tergantung kita semua masing-masing. Ini kalau misalnya keris itu kayak apa ya? Bagi saya keris itu seperti kalau kita punya pacar. Saya kan boleh bilang pacar saya cantik. Wah, iya. Tapi iya. Anda belum tentu bilang, cah koyo ngono dipacari, kan bisa juga. Oh, iya, iya. Iya, jadi relatif. Relatif. Iya. Oh, gitu. Suka dan tidak cocok di hati. Lah itu sudah ilmu tinggi ini, kalau udah wah cocok di hati itu udah nggak bisa dijelaskan. Misalnya Anda meyakini sesuatu, kan ada yang nggak bisa dijelaskan. Oke. Kenapa Anda pakai baju gini? Kok suka pakai baju begitu? Ya, ya, Jelaskannya kan susah. Susah, Pak. Nah itu. Kenapa Anda suka piara kumis? Itu apalagi kalau mau beli keris, ini yoninya. Wah, Apa iya. sih yoni itu? Yoni, Yoni itu Yoni bahasanya- itu kodam. wah, kan banyak tuh. Ya, kodam. Beredar keris ini ada kodamnya, ada yoninya. Iya. Jadi kekuatannya Nanti bisa ya. Ini kan gitu, Pak. Iya. Banyak juga pembeli yang
Percaya. Ya, percaya Ya. gitu tuh. Ya, kalau saya jawabnya sederhana. Pernah ada seseorang mengantar keris ke sini katanya bisa mengundang rezeki kerisnya. Saya tanyakan, loh kalau ini kerisnya dijual untuk apa? Untuk biaya sekolah anaknya. Lah kalau bisa mengundang rezeki kan kerisnya nggak usah dijual. Kerisnya bisa mengundang rezeki. Itu kan lucu itu. Lah itu kepercayaan semacam itu yang saya kadang nggak bisa apa ya? Saya nggak mampu untuk nangkap, nggak ngerti saya. Karena saya itu termasuk mazhab yang paling berbeda. Saya itu mengagumi keris itu bukan dari kehebatannya, tapi saya mengapresiasi cara membuatnya, Pak. dan fisiknya, estetikanya, jadi keindahannya. Ada itu yang Keindahan itu kesini, estetika ya? estetika Iya, keindahan, estetika, Pak. ya. Ada yang kesini bawa keris gitu tuh. Iya, ada. Minta dibeli gitu, Pak. Minta dibeli. Karena untuk biaya sekolah anaknya ya Kayaknya dibeli. enggak saya beli. Oh, enggak. Ya karena saya kan dia untuk biaya sekolah, ya udah tak tanyai satu untuk pendaftaran berapa. Dulu 2 juta apa berapa ya? Tak kasih aja 2 juta. Saya lagi waktu itu saya masih lagi baik hati. Kasihan gara-gara dia kan kesini itu pengen jual kerisnya. Kalau bawa keris? Iya, kerisnya saya bawa pulang supaya nanti pembawa rezeki ke beliau. 2 juta tak titip, udah Pak, Bapak ini untuk pendaftaran saya bantu, tapi yang lainnya nggak bisa. Iya. Lah, kalau pembeli yang pernah beli ke Pak Sawabi sendiri, ada nggak yang ini kodamnya apa, Mas? Ada. Ada. Malah dia yang cerita sendiri. Ya nanti dibawa pulang aja, dicek di rumah. Saya kan ada sedikit sedikit pengetahuan apa istilahnya, sedikit pengalaman, bukan pengetahuan, Wong. Menurut saya sekarang itu nggak penting. Bagaimana cara melihat penunggu keris? Ya. Nah, bagaimana tuh, Pak? Kalau misal mau beli, ternyata yang dibeli misal keris-keris yang sepuh misalkan. Iya. Ya biasanya kan tak suruh ngecek sendiri. Cek sendiri. Iya, saya nggak mau ngecek di rumah. Oh iya. Caranya gimana? Misalnya kalau tidur jangan sama istri dulu, tapi sama kerisnya ini. Dalam posisi dibuka, misalnya gini. Nah, ini dibuka begini, ini taruh di sebelah kanan, terus ini taruh sebelah kiri. Saya tidur di tengah. Sampai hari 3 malam. 3 malam. Malam ketiga biasanya ada mimpi. Dalam mimpi, kalau mimpi kan susah dijelaskan. Kita harus percaya orang mimpi. Wong kita juga nggak ikut di dalam mimpi itu kan. Ya sudah, ya itu. Kalau sudah ada mimpi. Kalau belum ada mimpi, itu biasanya kalau teori saya ya itu teori orang awur-awuran. Kolektor lah. Iya, kolektor. Ini diinjak. Tidur tapi di posisi di kaki. Di telapak kaki. Tapi ya kita jangan tidur, kalau tidur nanti ngulet kena kerisnya kan sakit. Iya. Kita nggak usah tidur, ya kita cuma tiduran aja. Nanti kalau ini betul-betul ada kodamnya, dia akan keluar. Dia akan merasa diremehkan. Iya. Wah, taruh kaki, saya harus keluar. Begitu. Jadi ini ilmu yang nggak patut ditiru lah, nggak usah ditiru. Ini teorinya orang nekat yang teori awur-awuran, tapi banyak yang berhasil. Banyak yang berhasil? Iya. Wah, Mas, saya tadi didatangi ada ibu-ibu tua. Oh ya, sila ya, kalau itu yang datang ya mungkin itu penunggunya. Oh gitu. Iya, saya cuma begitu. Tapi kalau disuruh kodam-kodam itu saya nggak bisa. Tapi kalau membuang saya bisa. Buang bisa. Gampang itu. Ya pakai ilmu nekat. Bisa dibuang, Pak? Bisa. Dihujan-hujanin di luar. Loh, dihujan-hujankan biasa? Iya. Pergi sendiri nanti. Iya. Atau kalau nggak hujan ya panjer aja semalam. Kan ada embun tuh. Iya. Kalau ke embunan kan dia mungkin mungkin kedinginan apa saya nggak tahu, terus dia kabur. Jadi begitu. Tapi kalau mengundang saya nggak bisa. Begitu kawan-kawan. Diento-ento. Iya.
Oh, diembunkan ya, Pak. Diembun, Ya. diembun-embunkan nanti pergi sendiri kodamnya. Menarik ini, Pak, menarik. Itu di ilmunya orang-orang pinter pasti nggak ada itu. Cuma saya aja yang bisa. Ya. Kan pernah saya itu ketitipan badik Badik, berarti Sulawesi. Sulawesi. Makassar. Makassar. Heeh. Saya tuh bisa cuma nanya sama yang kebetulan yang punya badik itu titip ke saya, tolong ini dirawat. Oh ya, pikir saya, wah ini kalau bagus saya jual gitu. Ya. Ternyata rumah saya itu kayak apa ya? Ini badiknya itu tak taruh di dalam lemari ya di sini, Ya. di bawah nomor 3 ini, laci nomor 3. Ternyata ada satu rongko saya itu sampai dadal duel gitu. Wah, jadi warung kok seperti ini. Oh. Dulu ini kan di sini, di Oh ya, saya di ingat sini di ya, situ. di belakang saya ini. Saya seminggu tidur di depannya ini. Ada apa? Kok ini kok tiba-tiba keris saya ini masih, tapi masih asli, masih perawan, belum ada isinya. Iya. Jadi cuma rongko aja. Itu sampai lecet-lecet itu. Ini siapa yang bacui? Oh. Tapi suaranya gluduk. Terus saya ingat, ya namanya bergelut di dunia ini pasti cerita-cerita kayak sedikit masuk ya. kan. Ya. Saya coba-coba. Saya tidur seminggu di sini, di bawah lemari ini. Iya. Bukan di bawah, di samping ya. Tidur seminggu. Itu di hari ke-7. Itu kayak ada apa ya di atap sini, di atas sini. Krosok. Wah, kayak ada yang bergerak. Kayak ada barang jalan ditarik-tarik gitu. Kok kayaknya bukan suara tikus, saya nggak punya kucing. Itu sampai pagi itu. Tapi tak tungguin aja. Awas kalau kamu keluar tak ajar kamu. Tak tungguin, nggak keluar-keluar. Terus kebetulan ada teman dari Bali, Gusti Made Mangku siapa namanya, itu supranatural. Dia pinter, orang pinter dari Bali. Kalau kesini kan nggak pakai baju. Oh. Iya, dia memang Nggak baju. syaratnya dia nggak buka baju. Orang Bali. Namanya Mangku siapa? Kalau saya manggil Mangku aja. Ya. Itu mau beli keris? Bukan. Bukan. Pas datang dia tuh kan ajudan apa ya, orang percayanya seorang pejabat di sana, Ya. ke sini terus. Ada apa, beli? Saya kok ada sesuatu di rumah ini. Enggak ada, udah tak kasih aja nanti hadiah. Tak kasih badik itu. Oh iya. Terus dibuka, dia ketakutan. Ini pernah buat bunuh orang. Loh, kok tahu? Iya, ini ada. Ini rasanya tangannya tuh goyang-goyang gini. Padahal kalau tak pegangi ya pegang biasa gitu. Wah, main sulap kamu. Enggak usah gaya, biasa-biasa aja. Oh iya, ini pernah buat bunuh orang. Betul, saya cek sama yang ngirim dulu. Dulu pernah buat bunuh orang. Katanya iya. Bahkan si Mangku ini tahu yang dibunuh itu perempuan. Oh. Wah, ini kalau ketahuan polisi kita jadi saksi ini, beli. Enggak ya, kan Lama. barangnya udah enggak ada, ini udah lama, ini mungkin terbunuh zaman penjajahan, zaman Belanda. Ya. Sekarang barang itu saya kembalikan, dibawa Pak Haji Hakim, itu pengusaha di Balikpapan. Itu yang badik itu. Badik itu? Iya, kebetulan dia orang Bugis. Oh iya. Udah sini bawa ini aja, kamu pasti tenang hidupnya. Iya. Sama istrinya ke sini dulu. Tak suruh bawa. Nah, kalau Itu- kayak gitu tuh bagi pembeli baru, kalau kedapatan benda-benda kayak gitu, nah harus Pak, tadi diangin-anginkan Iya. atau dihujan-hujankan gitu. Kalau aja. saya gitu, tak buang di halaman. Teorinya begitu. Jadi dibuang aja di halaman, nanti kabur sendiri. Oh iya. Kalau mau lihat isinya ya itu, kalau sudah 3 malam kita Nggak tidur muncul, nggak muncul-muncul ya kita pakai taruh di kaki, kaki ya. Itu mungkin di internet belum ada itu. Belum, Pak. Cara menayuh. Menayuh seperti itu Belum ada. ada. Ini ilmu baru ini, ilmu nekat. Kayaknya saya nggak praktek kalau gitu. Nggak usah dipraktekkan. Saya juga cuma sekali saja praktek itu. Habis itu ya susah juga. Nah, jadi untuk
teman-teman yang kebetulan mau mengkoleksi Keris. pusaka Iya. atau keris Iya. yang baru gitu Pak, Iya. tiba-tiba punya kasus tadi Mm-mm. soal kodam gitu, berarti tinggal di cara awur-awurannya Dihujan-hujan dihujan-hujankan atau diembun-embunkan. atau diembun-embunkan Iya. semalam apa Iya. gitu ya Pak. Iya. Ya, Tapi ya. di tempat yang aman. Biar nggak dicolok. Nanti diambil orang kan. Iya. Mm-mm. Baik, Iya. begitu caranya kawan-kawan. Terima kasih. Nah, ini satu lagi Pak. Ini biasanya kalau teman-teman dalam dunia koleksi Iya. itu sering ada fanatisme terhadap Pak. Tangguh. Tangguh. Iya. Terutama tangguh yang ya, Paling yang masterpiece. masterpiece biasanya kan Majapahit. Majapahit, terus ada yang penggemar Tuban gitu. Iya. Tapi itu kan udah ya Pak, spesifikasinya lama. Iya. Nah biasanya ini ada yang dua itu paling sering dipersandingkan pasti. Iya. Kalau punya Jogja, punya Solo. Iya. Biasanya Iya. punya pusaka dari Jogja, Iya. ya punya pusaka dari Solo. Dan itu selalu Bersaing. beriringan. Iya. Kayak wah saya Iya. kira. Nah untuk membedakan keris Jogja Solo itu gimana sih Pak? Iya. Paling mudahnya aja bagi para calon sutrisno atau kolektor baru gitu. Iya. Jogja dan Solo itu bisa dibedakan dari tampilan. Kalau Tampil. garapnya mungkin mirip, tampilannya seperti kesenian yang lain, itu sangat mudah. Misalnya wayang. Ya. Wayang Solo dan Jogja itu bedanya Beda. jelas. Iya. Jogja lebih sederhana, Solo lebih pernes, genit. Genit. Nah, lebih Glamor. Kalau Jogja enggak. Begitu juga dengan keris. Keris Jogja itu lebih sederhana. Misalnya dari bentuk, dari luarnya, warongkonya, itu keris Jogja lebih sederhana. Seperti ini, warongko Jogja kan sederhana dibanding warongko Solo ini. Waduh, sorry. Nah, ini sama-sama gayaman. Ini yang Solo ini. Ya. Kan lebih lebih macak ini ya. Ya. Kalau orang wah kerisnya lebih macak. Jogja lebih sederhana. Nih. Sekarang dari tampilan luarnya. luar. Kalau tampilan dalamnya ya sama saja. Jogja lebih sederhana. Ini Majapahit yang ditiru oleh para empu Jogja. Di fisiknya seperti ini. Ini apa namanya ini? Keris apa? Dapurnya. Tilam ube. Ya. Tilam ube. Nah, ini keris Solo. Jadi fisiknya pertama Solo lebih gemuk, lebih lebar. Dan kalau ini bukan misalnya pakai rincian sekar kacang, terus lambe gajah, silat cecak dan lain-lain, itu lebih meriah keris Solo itu. Jogja lebih sederhana. Kalau yang misalnya Jogja yang lo ini ya, nah ini kesederhanaannya kan bisa dilihat nih, sederhana banget. Kalau Solo biasanya di sini masih ada hiasannya. Hiasannya ya, kayak namanya janggut. Oh iya. Janggut. Janggut tapi di atas. Di atas. Janggut kok nang dhuwur, janggut kan nang ngisor. Ini ada sinom robyong misalnya, itu ada robyongnya. Jogja enggak ada. Ini Jogja nggak Pak? Ini Jogja. Kayak Jogja. Ini ngento-ento punya. Cakrik ngento-ento. Tangguh ngento-ento ini. Di itu Jogja lebih sederhana. Tapi yang kedua kok yang kedua. Tapi Jogja itu lebih mengutamakan kepada kayak keseriusan. Tampak lebih serius. Misalnya kayak tari Jogja dan Solo itu mestinya sama-sama klono topeng, tapi beda. Jadi Solo lebih meriah, Jogja lebih kecil ya Pak? Jogja lebih kecil. Jadi ini lebih kecil, lebih pendek. Jogja itu rata-rata 25 sampai 30 cm. Kalau Solo bisa 30 lebih. Hampir mendekati keris Bali. Iya. Keris Bali kan panjang-panjang. Keris Bali bisa segini. Atau keris dari Lombok
itu juga gede. Palembang besar. Tapi Jogja itu lebih ke Mojopahit. Ini bedanya. Kalau pamornya sama saja tergantung maunya mau dibikin pamor apa, karena pamor itu lebih ke hiasan ya. Kalau fungsi yang diutamakan dari pembuat keris doanya adalah bentuknya. Oh, bentuk. Bukan pamornya. Iya. Jadi bentuk. Misalnya keris Sabu Inten, keris Nogosasro, Pulanggeni, Sempono, itu semua sama ya, bentuknya, tapi lebih ke bentuknya. Kalau keris Lok 7 doanya untuk apa? Keris Lok 5 doanya untuk apa? Berarti yang utama itu bentuk dulu, doanya ya Pak? Iya, terus biasanya pamornya berikutnya pamor. Iya, tapi kan bikinnya harus bareng. Ya, bareng. Nggak bisa ditempel gitu, harus dibentuk bareng sekaligus. Ya. Tapi yang utama adalah bentuknya. Kalau Jogja ya. Jadi kalau pesen keris Jogja biasanya bukan pamornya duluan. Oh, saya mau bikin pesen Nogosasro. Iya. Terus baru ditanya pamornya apa. Tapi Iya. kalau yang lain biasanya langsung pamor. Pamornya minta misalnya ron genduru, sekar kopi atau beras wuta. Iya. Ngulit semongko atau belarak sineret, klabang sayuto dan lain-lain itu kalau Jogja nomor 2. Yang penting itu bentuknya secara fisik. Dan selain kurus karena saya orang Jogja ya, jadi kesederhanaan itu mencerminkan kesederhanaan. Ya, kesenian Jogja rata-rata sederhana dibanding prasojo. Iya, dibanding Solo. Oh, jadi secara garis besar dari bentuk garap, iya, dan juga ya Pak. Apa namanya tadi? Bentuk, garap. Satunya tadi lupa aku. Di fisiknya. Fisik. Iya, tapi jangan lupa orang keris tampilannya gitu. Orang empu-empu di Solo juga bisa bikin keris Jogja. Oh iya. Orang empu Jogja juga bisa keris gaya Solo. Jadi namanya tangguh itu ya. Tangguh ngento-ngento, tapi bikinan Sumenep juga bisa. Ini contohnya ini. Ini tangguh ngento-ngento. Ini tangguh ngento-ngento tapi bikinan Sumenep. Iya. Jadi kan sekarang udah anak-anak muda itu kreatif. Saya salut sama mereka. Meskipun dibeli murah nggak peduli. Iya. Tapi produktif. Iya. Sekali bikin itu bisa 10, 20. Banyak. Iya, coba kalau ke Aeng Tong Tong tuh. Ngeri kalau lihat di sana. Tapi bagus itu. Saya sangat mendukung. Seneng. Iya. Dibanding di sini, kalau di Jogja kan industri keris itu nyaris mati. Nyaris mati, Pak. Nyaris mati. Mungkin hanya beberapa yang bisa sekarang bikin keris secara yang bikin keris aja di Jogja. Iya. Jari lah, hitung jari. Iya, paling Pak Sungkowo. Kalau di Gunung Kidul Mas Pur ya. Yadi. Ya. Terus Mas Nugroho di itu Serangan itu. Terus Mas Heru di Muntilan. Oh iya, di Nglawisan. Iya, terus nggak tahu anak-anaknya Mbah Jiwo itu masih bikin apa enggak, saya nggak tahu. Sudah enggak kayaknya. Enggak ya. Saya pernah ke sana ya. Tapi kalau di Aeng Tong Tong, saben tikungan orang bikin keris. Dan itu menjadi tujuan wisata. Bagus. Di sini enggak. Mungkin karena apa ya? Saya nggak tahu itu kenapa di sana bisa begitu, di sini nggak bisa. Karena Madura identik dengan besi, Pak. Oh iya, kapal bekas. Ya. Kalau orang Jogja, empu-empu di Jogja dan Solo itu membuat keris dari barang-barang yang aneh-aneh kan nggak mau. Nggak mau. Kalau orang Madura, Sumenep bikin keris dari pamornya itu dari pelek sepeda motor, terus knalpot itu malah kinclong-kinclong, wah warnanya bagus itu. Yeah. Ini mungkin pamornya dari knalpot ini, karena ini belum saya warangi. Tapi bagus. Mahal ini kira-kira, Pak? Enggak, ini paling kalau mau dibeli 1.000 dah tak kasih. 1.000 kawan-kawan. 1.000. 1.000 di ento-ento. 1.000 itu 1 juta. Ya. Iya.
Tapi yang mahal kan nanti kelengkapannya seperti ini. Kayak misalnya kayunya utuh, ini kan utuh ini. Ya. Ini yang bikin mahal. Kalau kolektor awal-awal ya saya anjurkan beli-beli yang begini dulu. Tapi harus dimulai dari keris-keris yang sederhana. Misalnya keris-keris yang lurus. Ya. Yang lurus. Ini tips untuk kawan-kawan ya Pak? Yang pemula. Pemula. Iya, Okay. supaya bisa lebih menjiwai dan gampang dipelajari. Ini ngapal kayak yang ini, menghafalkan keris yang ini dengan yang ini kan lebih mudah ini. Ya, yang ini Pak. Ini paling Kan, tikel alis belumbangan, sudah. Ya. Nah ini ada tikel alis, belumbangan, sogokan ngarep, sogokan buri, telale gajah, Rondo. gerenenge rondo nunut, terus ini sirah cecak, ini bawang sebungkul, terus ini lambe gajah. Ya paling mudah seperti ini. Keris tilam upih, tilam sari, Brojol. brojol. Nah, brojol itu yang pertama paling mudah dipelajari karena nyaris tanpa rincian. Jadi lebih mudah. Kalau sudah bisa menjiwai yang gini dan menyatu dengan diri kita, nanti membeli keris yang seperti ini bisa dilakukan dengan mudah. Oh, saya karena sudah tahu cara merawatnya, tahu nama-namanya, tahu apa ya, bisa kok rasanya kok, wah ini kalau keris susah dijelaskan, rasanya kok saya tenang punya keris ini. Iya. Padahal ketenangan itu mungkin dari dompetnya udah penuh juga tenang, bukan karena keris juga bisa. Iya, punya keris banyak tapi dompetnya kosong sama saja. Malah dijual tadi Dijual kayak bapak yang saya ceritakan tadi. Iya. Wong keris ngundang rezeki kok masih dijual. Kan aneh. Ya mestinya disinggahke saja, disimpan, nanti rezeki akan datang. Iya. Nah, terus saya kan kesimpulannya ternyata rezeki itu datang keris setelah keris dijual. Nah, itu rezekinya. Ya itu menarik, Tapi Pak. ya nyuwun sewu kepada para senior, para sesepuh yang menggeluti di dunia itu, ini pandangan saya. Kalau panjenengan mungkin punya pandangan berbeda, saya minta maaf, tapi ya kalau saya menghargai keris itu sebagai ada yang sakti, ada yang enggak, itu pilihan masing-masing. Ya, kalau saya keris paling sakti adalah keris yang paling mahal. Oh iya. Iya. Karena kesaktian di masa kini kan tidak perlu kita harus, ya buat apa keris itu sakti kalau hanya untuk misalnya nih nyun sewu. Misalnya untuk membunuh harus melukai. Kecuali tak acong kayak gini situ orang guling-guling itu, wah itu hebat. Ini kalau membunuh kan harus ditusukkan. Dan kalau ditanya yang paling sakti bagian mana, saya akan menjawab bagian sini. Bukan di sini. Ya. Di sini cuma melukai, tapi yang membunuh di sini. Oh, diongkal-ongkal gitu. Nah, itu ketopraknya gitu. Oh iya. Ini pasti saya nanti akan dibully banyak orang. Oh, tapi tidak Pak. tidak ya. Tidak. Kan karena ini penikmatnya calon pembeli baru kolektor baru. Ya, saya senang sekali kalau ada calon-calon kolektor ini nguri-uri kebudayaan. Kalau mau beli keris di Pak Sawabi berarti lewat apa? Langsung aja bisa. Langsung ke rumah sini. saya. Tapi kalau udah punya nomornya ya saya fotokan. Ya. Bisa. Ya. Jadi di FB ada. Ada juga nih. Ada, tapi saya jarang. Nggak pernah posting. Saya kalau posting yang lain. Oh iya. Di Facebook saya itu friend-nya ada berapa ya? Sekitar 3.000 berapa, tapi yang tahu kalau saya kolektor paling berapa? Iya. Karena saya hampir nggak pernah. Ya kalau pribadi pas datang ke rumah tahu baru. Ya. Karena saya cara memuliakan keris saya tidak menjual secara online. Nah itu orang juga nggak boleh melarang. Itu kok nggak dijual online? Ya suka-suka saya. Ini saya memuliakan keris. Karena beli keris supaya tidak tertipu. Saya harus ketemu orangnya, cerita-cerita gini. Dan tidak harus ketika sekali datang langsung bawa, enggak. Mungkin bisa 3-4 kali. Ya.
Ya sambil ngopi-ngopi, Ngopi. udut-udut, kita ngobrol-ngobrol. Menarik ini kerisnya Pak. Wah. Iya menarik. Ya ini saya tadi ngomong keris ya, saya lupa kalau saya punya keris lama. Wah, ini dipotong aja kalau. Wah, ternyata banyak Pak. Nah, ini namanya keris kabudan. Iya. Ini keris-keris zaman awal. Ini zaman awal keris kabudan. Ini namanya betok. Ini kayaknya mahal ya Pak. Nah, ini betok Singosari, seperti Singosari. Tapi ini bukan. Nah, saya jujur, saya enggak mau nipu. Ini seperti betok Singosari. Tapi banyak penjual ngomong ini betok Singosari, zaman Singosari. Tapi kalau saya enggak. Ini jadi bentuknya masih ini ya, sederhana. Dan lebih lebar, gede-gede. Sama ini juga gede. Kayak peso Pak. Ya ini gede. Gede. Ini cikal bakalnya keris ini. Jadi kerisnya zaman Kabudan, zaman Buddha. Zaman Buddha itu sebelum Singosari. Sebelum Singosarian ya. Iya. Ini juga mahal Pak. Enggak. Biasanya itu enggak jadi sama gitu harga. Paling 3 jutaan. Murah. 3 juta udah komplit loh. Bikinnya ini enggak boleh 2 minggu loh ini. Bikinnya ini aja enggak sehari enggak selesai. Jadi kalau mau beli keris itu bukan karena bukan karena barangnya tapi mengapresiasi bagaimana cara membuatnya susah payah. Pekerjaannya. Susah payah betul. Saya ngalami. Kalau misalnya pesan keris, siapa yang menanggung kalau keris itu misalnya retak? Itu kan tanggungan pembuat. Bukan pemesannya. Enggak, pemesannya taunya beres, taunya bagus. Itu yang enggak adil. Kalau kerisnya retak udah habis areng banyak. Enggak jadi dibayari. Enggak dibayar. Iya, sudah habis areng banyak, bayari panjak itu pembantu. Yang tukang pukul itu, tukang hantam pakai palu itu. Ya. Terus bayari, kalau sekarang Pak bayar listrik. Oh iya, untuk kipas itu ya Pak. Kalau dulu cukup tenaga aja, sekarang kan untuk kipasnya itu listrik. Iya. Ya baik Pak Sawabi, kiranya sangat berharga keterangan dari jenengan nggih. Ya. Ini kami ucapkan terima kasih dan semoga keterangan Pak Sawabi ini membantu baik bagi kolektor pemula maupun kolektor yang lama juga. Sama mengingatkan itu pedagang-pedagang itu jujur saja lah. Ya, kalau kita mau rezeki jujur. Kalau mau nguri-uri kabudayan kan kalau tidak dengan kejujuran kan sia-sia. Nah, catat quote. Terima kasih Pak Sawabi ya. Oke, ya Mas Adit. Kawan-kawan ekspedisi Ngasuh Kawruh, demikian tadi wawancara dengan Pak Sawabi, seorang kolektor. Nanti kalau mau beli keris, pusaka lain-lain bisa ke Dusun Citar ya Pak? Iya. Citar, iya. Sumber Arum, Moyudan, Sleman. DIY. Iya. Atau Jalan Nggodean KM 18. KM 18. Mudah kok, tempatnya gampang nanti. Atau bisa cari di FB. Baik, kita akan ketemu lagi di ekspedisi Ngasuh Kawruh selanjutnya. Karena pendidikan adalah warisan terbesar dari peradaban.